lanjutkan bersama berikutnya adalah sambutan kepada Ketua Pejabat tersebut, Bapak yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, diwakili oleh Pak Ketua Forum Malang Kota Sehat, Bapak MC Samsul Hadi, ingin hadir dari Puskesmas Cipto Mulyo, Kepala Puskesmas Mulyorejo, dan yang terakhir Puskesmas Jati. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pengurus RKKS Kecamatan Sutur yang hadir, dan para ketua Pokja kelurahan sekecamatan, suatu pertemuan yang menurut kami memang jarang terjadi dilaksanakan karena situasi dan kondisi. Syukur alhamdulillah juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, memang kita maksudkan untuk yang pertama adalah sinergi antara Pokja Kelurahan Sehat dengan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat. Kemudian sinergi dengan Puskesmas, di mana di indikator-indikator kota sehat itu banyak yang ada di lingkup kesehatan, sehingga penting sekali kolaborasi Pokja Sehat dengan Puskesmas. Kemudian juga tidak kalah penting kolaborasi antara Pokja Kelurahan Sehat dengan lembaga-lembaga yang lain yang ada di kelurahan. Di lebih pada penekanan dari promosi, saya yakin sekarang nanti mudah-mudahan akan cukup sambung berkaitan dengan kegiatan Pokja maupun RKKS. Saya awali dulu Bapak sekalian berkaitan dengan persiapan verifikasi ujian. Jadi secara administrasi geografis ini ikut sukun, tetapi nama pasalnya karena di situ dulu sejarahnya ikut Kasim, jadi namanya pasar Kasim. Nah, Pokja terdekat di situ Tanjung, ada yang hadir juga sekarang Tanjung Boni. Kita dalam rangka verifikasi sudah ada beberapa kegiatan. Terakhir kegiatan kita bukan dari berita nah, kemudian sebelumnya itu ada kegiatan berupa senam bersama dengan teman-teman forum Pokja maupun pedagang yang bagi apa buat sekarang ada yang ikut tiap hari Puskesmas apa ya? Jumat ya, Jumat. Kemudian ada juga pemeriksaan secara berkala. Ini menjadi tugas Puskesmas terdekat. Kalau nggak salah berarti itu Jati ya, Puskesmasnya ada Jati, Puskesmas Jati ya. Baik ya. Oh, kalian panggil kemarin. Di sana Bapak sekalian, teman-teman Pokja maupun RKKS tetap punya peran dalam rangka mengawal sampai dengan pasar KCP ini lolos verifikasi tingkat pusat. Mobilnya angkutan sampah sudah ada tempatnya. Kemudian terkait dengan pengolahan airnya sudah ada, pengolahan air limbah yang sangat sudah ada tersedia di sebelah barat, sudah dipenuhi.
masalah Jawa itu ya di pojok itu ya P3K-nya, uang P3K, uang itu menyusui dan seterusnya itu agak susah dulu rekomendasi dari kita. Jadi temuan catatan ibu bapak sekarang sedikit baru suhu misalkan atau bahasanya dari mana Tanjung mencapai nanti memberikan habis juga sudah saya gali dari masyarakat. Ketika yang turun ke bawah dulu di Medan, ada di situ kan masih ada beberapa kerobohan. Banyak yang sudah menerapkan program sanitasi tersebut baik biofil maupun yang komunal, bahkan sekarang lahan yang dipakai kalau memang itu lahannya nggak ada bisa di jalan, bisa di rumahnya sendiri yang mandiri, ada mandiri bisa diusulkan itu. Hanya ini yang saya perlu minta ketegasan atau mungkin peluang bahwa untuk kegiatan sanitasi menjadi objek yang ada di kampus. Berarti saya berharap ya melalui media ini Pak Samsul bisa ya bersurat ke masing-masing kelurahan ya. Dan penegasan itu apa artinya? Maksudnya nanti bisa usul tidak hanya bicara yang jadi sampaikan tadi, hanya bicara gorong sama Taufik saja. Jadi Pak Lurah bisa memberi ruang. Tolong ini dikasih ruang untuk menjadi usulan di masing-masing wilayah. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah paham ya SDGM itu apa? Sudah ya? Jadi sanitasi total berbasis masyarakat, di mana suatu pendekatan untuk menekankan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan. Jadi kita ajak masyarakatnya untuk sadar terkait perubahan perilaku. Di mana tujuan dari SDGM ini adalah terciptanya suatu kondisi sanitasi total dalam upaya mengurangi penyakit berbasis lingkungan. Jadi masih banyak penyakit yang berbasis lingkungan nih. Ini gimana konsep untuk derajat kesehatan perlu kita ketahui, di mana lingkungan itu menyumbang 40%, 45% ya untuk terwujudnya derajat kesehatan. Kemudian faktor kedua yang paling tinggi adalah faktor perilaku, di mana 35%, dan pelayanan kesehatan 15%. Dan faktor keturunan hanya menyumbang 5%. Jadi untuk keturunan ini sangat kecil ya untuk terwujudnya derajat kesehatan. Jadi yang paling berperan adalah lingkungan dan perilaku. Jadi mulai saat ini kita mulai menggerakkan kembali masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sadar untuk melakukan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. SDGM itu ada 5 pilar. Bapak Ibu sudah tahu ya pilar SDGM? Sampun tahu? Lupa. Ya, jadi SDGM itu ada 5 pilar. Di mana pilar pertamanya adalah stop buang air besar sembarangan, yaitu ODF. Tahun 2019 sekarang Kota Malang gencar-gencarnya untuk mewujudkan Kota Malang itu ODF ya. Akhirnya untuk kota sehat dia mencapai wisata ya. Kami salah satu persyaratannya adalah sudah ODF Kota Malang. Ya. Akhirnya sanitarian ini mengubah data waktu itu, di mana data OD atau yang masih masyarakat yang masih buang air sungainya ke jamban itu kita ubah ke data JSSP, yaitu jamban sehat semi permanen. Ya. Di mana jamban sehat semi permanen ini yang masuk data JSSP ini masyarakat yang sudah punya WC di rumah
sungai itu kita masukkan ke JSSP. Begitu pula masyarakat yang BAB-nya langsung ke sungai itu kita juga masukkan ke data JSSP. Jadi mungkin secara data Kota Malang sudah UDF, tetapi untuk kenyataannya belum, karena masih banyak masyarakat kita yang BAB-nya ke sungai dan masih juga saluran buangnya juga masih banyak yang ke sungai. Ya. Kemudian pilar kedua adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau ini insya Allah sudah tercapai ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita dengan adanya pandemi ini dipaksa untuk rajin cuci tangan pakai sabun ya. Dulu memang agak susah untuk cuci tangan ya. Dengan pandemi kita dipaksa untuk belajar lebih sering lagi cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian pilar ketiganya adalah pengamanan air minum dan makanan rumah tangga yang aman. Jadi untuk air bersih itu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Jadi syarat-syarat air bersihnya juga harus terpenuhi. Untuk Kota Malang, insya Allah untuk akses air bersih itu sudah 100% ya. Tapi masih banyak juga masyarakatnya yang menggunakan air sumur. Kemudian pilar keempatnya adalah pengamanan sampah rumah tangga, di mana sampahnya setiap rumah tangga itu harus melakukan pengolahan sampah rumah tangga. Ya, dilakukan daur ulang, terus pembuatan pupuk, ya seperti itu. Jadi ada pemanfaatan dari sampah. Next. Untuk pilar kelimanya adalah pengamanan limbah cair rumah tangga. Ini limbah cair rumah tangga itu yang dari tempat cuci piring, dari dapur dan dari kamar mandi. Ya, itu ada pengolahan sebelum dibuang ke saluran kota. Ya. Dulu waktu pertemuan kita sanitarian dengan Pak Wali yang waktu itu, ini bagaimana? Jadi ada sharing di situ. Apakah kita berhenti mengikuti program Kota Sehat karena belum bisa ODF, atau bagaimana ini solusinya? Karena waktu itu ada penilaian untuk Kota Sehat tahap selanjutnya dan persyaratannya harus ODF 100%, sanitarian dan puskesmas. Tapi Pak Wali meyakinkan kita, bahwa nanti sambil berjalan, nanti yang belum ODF itu nanti dilakukan pemberian sarana, jadi bantuan sarana dan sebagainya dianggarkan